Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah Taman Puri Sartika Samarang. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kula lan panjenengan. Semoga kita semuanya dapat menggunakannya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, wingi akeh corona nggih awake dhewe ora katut, padahal sing meninggal nggih kuatah. Ning awake dhewe kok ora katut, niki berarti termasuk bagian nikmat yang luar biasa. Monggo sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat mugi tetep kaaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kula panjenengan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari Ahad yang lalu
kita telah membahas mengenai niat. Niat itu apa? Kemarin niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu mengerjakan sesuatu bersamaan dengan kita mengucapkan niat. Niat itu kemarin di dalam hati, kalau lisan itu hukumnya sunnah. Karena lisan itu hukumnya sunnah, maka melafalkan lebih baik, tapi tidak terlalu keras. Lah, bagaimana niatnya? Ya kalau wudu, niatnya nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala, itu ya di awal. Kemudian ketika kita mulai basuh muka, dalam hati kita, saya berniat wudu melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Nah, itu dalam hati ketika mulai basuh muka. Kalau sholat bagaimana? Ya lafalnya bisa kita mulai lebih awal. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita mulai ngangkat tangan takbir, Allah lah, bersamaan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ketika kita mengangkat tangan, Allah lah, ini bersamaan dalam hati kita, saya berniat sholat subuh berjamaah karena Allah. Nah, itu dalam hati. Ketika kita sedang mengangkat tangan, bersamaan dengan kita melakukan perbuatan itu kemarin. Kemudian kemarin kita juga membahas air yang sedikit dan air yang banyak. Yang sedikit adalah yang kurang dari 2 kulah, yang banyak itu yang ada 2 kulah maupun lebih. Jadi nek kita di desa atau di mana pun 2 kulah ora, lah itu dari bahasa fikih ini 2 kulah. Lah ukuran 2 kulah itu minimal adalah 60 kali 60 kali 60. Panjang, lebar, dalamnya itu 60 penuh, itu minimal. Lebih dari itu berarti airnya banyak. Lebih dari 2 kulah lebih baik. Air sedikit, kurang dari 2 kulah, kena najis semuanya, nggak bisa untuk bersuci. Air ada 2 kulah maupun lebih kena najis, maka tidak najis air itu kecuali kemarin kita jelaskan berubah warnanya. Kemudian atau bau, atau yang ketiga rasanya. Jadi kalau air sudah mulai seperti itu berarti najis, nggak bisa digunakan. Di rumah kok ada putranya ngompol, air yang seperti itu tidak boleh untuk bersuci, nggung ngresiki ompole anake yang ada di jubin, tidak boleh. Karena air itu sudah dianggap najis ketemu najis dan seterusnya. Itu kemarin. Sekarang kita melanjutkan untuk materi yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Sekarang yang kita pelajari adalah beberapa perkara yang menyebabkan kita harus mandi. Lah mandi di sini yang dimaksud adalah mandi junub atau nek ning Purisartika ya adus gede, adus gajah, macam-macam. Pokoke sing bangsa gede-gede. Sitatun iku ana 6. Jadi hal-hal yang mewajibkan kita ini harus mandi itu ada 6 perkara. Ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama ingkang angka setunggal ilajul hasyafati iku manjingake hasyafah. Manjingake hasyafah niku nglebokke kula jane meh nyebut rapatek penak tapi kudu. Jane kula lebih hafal nggone kula ngerti tapi nyebuti rapatek penak. Yang nglebokke tongkate jenengan niku. Senjata pamungkase jenengan. Nggih, ilajul hasyafati yang pertama yang menyebabkan mandi adalah nglebokke tongkate panjenengan itu fil farji ing dalem farji.
Farji itu lumbangnya wanita, kelaminnya wanita. Memasukkan hasyafah ke farji itu mewajibkan mandi. Ya tentu ini adalah dalam pembahasan ini dalam konteks kehalalan. Tapi halal maupun tidak halal perbuatan itu, kalau ini terjadi tetap hukumnya wajib mandi. Wajib. Meskipun nggak keluar Pak, meskipun nggak keluar itu harus tetap mandi. Meskipun hanya sekali Pak, meskipun hanya sekali tetap mandi. Koncone kula niku kadang enten sing rada ndelodok Pak. Ndelodok nek ngomong senengane ndelodok. Ngopo wong lahiran kok loro? Katanya gitu, dia tanya. Ngopo wong lahiran kok loro? Ya loro wong dalan sing dilewati kuwi karo benda yang lewat itu ukurannya tidak sinkron, lebih besar yang keluar, maka itu sakit kemudian dijahit. Dia jawabnya guyu, malah guyu. Orang ngono, mergo keluarnya satu arah, malah ngoten jawabe kok. Keluarnya satu arah sekali tok. Coba kalau keluarnya itu dua arah, mlebu metu, mlebu metu, mlebu metu, iku beda. Ini kancane kula ndelodok bocahe. Jadi itu yang pertama nggih, yang mewajibkan mandi adalah masuknya zakarnya laki-laki kepada farjinya seorang perempuan. Keluar atau tidak, masuknya sekali atau lebih, hukumnya tetap harus mandi. Mandinya mandi apa? Mandi junub, harus pakai niat. Beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita singgung itu. Wa khurujul maniyyi lan metune mani. Meskipun tidak masuk tapi keluar sperma itu, hukumnya wajib mandi. Itu yang kedua. Mbah metune iki mergo ngimpi atau metune mergo di gosok-gosok, itu tetap mewajibkan seseorang harus mandi. Pokoknya keluarnya mani sperma itu harus mandi. Wal haidu lan haid, itu yang ketiga. Berarti ini untuk wanita, kalau haid mesti dia harus mandi. Bukan mandinya ketika haid, ya berarti selesainya toh, berarti selesainya. Wa khurujul mani ya ketika telah keluarnya, bukan pas keluarnya lalu mandi, ya bukan. Ilajul hasyafati fil farji, masuknya zakar ke dalam farji ya bukan pas masuk mandi, ndak. Ini ya setelah selesainya. Wal haidu lan haid, orang wanita haid sudah selesai maka mandi. Wan nifasu lan nifas, ini juga wanita nifas. Ini berarti bagi wanita yang selesai setelah lahiran, itu namanya nifas, selesai dia mandi. Pas lahiran ya, selesai lahiran itu mandi. Wal wiladatu lan wiladah, pas lahiran, dia pas selesai lahiran mandi. Selesai lahiran dia harus mandi junub. Wanita kalau selesai lahiran kan masih keluar terus ya Pak darahnya itu. Pas lahiran selesai lahiran dia mandi junub. Kemudian setelah itu darah wanita kan masih keluar. Itu paling cepat ya 40 hari. 40 hari dia selesai nifas, darah yang keluar setelah lahiran selesai, maka dia juga wajib mandi. Sudah berapa? 5 nggih? Sudah 5 nggih? Wal mautu lah yang mewajibkan mandi junub lagi, wal mautu lan mati. Aduse piye Pak wong mati kok adus? Ya didusi. Sing 5 adus dhewe nyuwun sewu, jenengan karo ngantuk mesti kualik. Kualik jarine nek ana wong haid iki adus didusi, wah iki repot iki. Sing didusi siji cok, wal mautu mati. Wong mati didusi, sing 5 niku wau mandi dhewe-dhewe. Jadi itu perkara-perkara yang mewajibkan seseorang harus mandi ada 6. Faslun selanjutnya, faslun utawi iki iku fasal furudul ghusli, utawi pira-pira fardune adus. Beberapa
kewajiban yang harus dikerjakan ketika seseorang itu mandi junub tadi. Rukunnya mandi ada berapa? Itnani, iku ono loro. Rukune adus gede, rukune junub itu ada dua. Yang pertama an-niyatu, yaiku niat. Mandi harus ada niat. Maka kalau tadi kemarin kita bahas qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, berarti kalau kita mandi besar itu harus ada niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Itu lafal. Setelah itu ketika kita guyur badan, entah itu pakai ciduk atau pakai shower lah, ketika ini mulai keluar guyur badan, dalam hati, niat itu dalam hati, kita niatkan saya berniat mandi junub atau saya berniat mandi besar, wajib karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu diniatkan. Karena niat ini rukun, fardu, maka menjadi tidak sah mandinya ketika tidak niat. Menjadi tidak sah ketika tidak niat. Kemudian yang kedua, rukunnya mandi junub wa ta'mimul badani, lan krataake ana ing awak, meratakan di badan, bil ma'i kelawan banyu. Jadi rukun yang kedua itu meratakan air ke badan mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya rukunnya itu tok Bapak Ibu. Mandi junub, mandi besar, rukunnya, wajibnya hanya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke badan. Nah berarti nganggo sampo ora wajib, sabunan ora wajib, apa meneh, kondisioner tidak wajib. Dan air ini Bapak, air yang kita guyur ke badan kita harus sampai ke kulit. Kalau tidak sampai ke kulit, maka mandinya tidak sah. Maka dikontrol betul. Misalnya ibu-ibu make upnya itu make up sesuatu yang bikin apa nggih? Misalnya zaman sekarang jenengane apa? Glowing nggih. Glowing niku napa to jane? Oh, kempling-kempling. Pak Alfon malah hafal glowing, kempling-kempling. Mesti Bu Alfon glowing terus kene ngomahe. Nek metu pancen dinasihati Pak Alfon ora, tapi ning jero omah mesti glowing terus ini. Mulane metu papat Pak akhirnya. Alhamdulillah, nggih. Terus kemudian make up ini ya harus dibersihkan dulu karena khawatirnya nanti menghalangi masuknya air ke kulit, menjadi tidak sah. Kalau air tidak bisa masuk, nah itu repot. Maka Bapak Ibu, para ulama nih, orang yang memiliki tato ini kan dicoblosi, di awak ini kan dicoblos. Islam jelas itu haram. Islam nggak memperbolehkan mentato, haram hukumnya. Itu dihukumi orang tato itu kalau di lengan kita wudhu, airnya itu dianggap tidak bisa masuk. Karena kulit yang kecoblos tadi, bagian yang telah kecoblos itu dianggap sebagai bagian luar, kulit luar. Nah itu dianggap tidak sah. Lah terus Pak, dia itu kan mentatonya sebelum taubat dulu, kemudian sebelum Islam dulu, atau dulu Islam tapi ngerti dhewe lah. Islam sembarang doyan, ngombe doyan, sebendino. Keplek orang leren, nomor saben bengi, wong wedok wis pokoke ana. Oh iya. Oh pokoke Islami ngoten niku. Oh ben ketok sangar akhir ditato, Pak. Ben ketok sangar ditato awake. Ben luwih sangar meneh gambar tatone kecoak. Wong lanang awake keker tato kecoak. Wah, iki berarti malambe iki. Itu dianggap tidak sah kalau mandi atau wudhu, tapi kalau itu dilaksanakan dulu, kemudian dia taubat atau dia masuk Islam kalau dulu belum Islam, bagaimana itu Pak? Nah Islam itu kan
la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak memberatkan, dan itu untuk menghilangkannya kan susah. Maka kalau sudah demikian, insya Allah Allah maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Ora kaya kula jenengan nek kon maaf ke wong angil banget, padahal salah ming sithik tapi kon maaf ke ngono swangele terus ora sudi aku. Kon maaf ke ora sudi meneh. Dadi banyu iki lho aku mau nyawuk, dadi godhong aku mau nyuwek, dadi sambel ora sudi ndulit aku. Wah, tenanan ning kule benci. Tapi Allah maha pemaaf. Itu fardu atau rukunnya wudu ada dua dan harus kita kerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu, faslun utawi iki iku fasal syurutul wudu utawi piro-piro syarate wudu. Syarat, kalau kemarin yang kita bahas kan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Lah sekarang syaratnya wudu. Asyratun iku ono 10. Yang pertama al-islamu iku Islam. Berarti yang harus bukan harus syaratnya orang wudu itu Islam. Lah yang tidak Islam boleh wudu Pak, silahkan, tapi tidak akan sah. Mengapa? Tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya harus Islam. Orang Islam wudune ora sah. Yang kedua, wat tamyizu lan tamyiz. Apa toh tamyiz itu? Mengerti. Mengerti apa? Mengerti ini perbuatan baik, mengerti ini perbuatan jelek. Mengerti ini kelakuan baik, mengerti ini kelakuan jelek. Mengerti ini kelakuan benar, mengerti ini kelakuan salah. Itu tamyiz namanya. Nek bocah cilik apa ngerti? Nggih orang ngerti. Maka cah cilik dianggap belum tamyiz. Lah nek ana wong tua Pak, niku ora ngertinan Pak. Endi kelakuan apik, endi kelakuan elek. Lah kok jenengan saged ngendika ngoten, walah kelakuane ra genah kok Pak. Kuwi ora mergo ora tamyiz, mergo memang ndablek tur sengaja. Niki wong tua mesti tamyiz. Aja dianggap iki wong tua ora tamyiz blas kok. Lah napa? Wah apik endi elek endi perbuatane ora mudeng blas kok. Kabeh mbok terjang ae. Iki koyo ngene iki elek tapi kok mbok lakoni. Halah bro, urip sepisan wae kok. Sengko nek wis meh mati tobat wah, enten mboten wong ngoten niku. Dugi mboten? Sebelah putih lungguhe. Tapi nek jamaah mriki apik kabeh, alhamdulillah. Jenengane ora apik subuh-subuh ra mungkin teko kene. Sing subuh teko kene niku insyaallah kabeh apik. Nggih, sing amin niki terkabul amine buanter. Kemudian yang ketiga, wan naqau anil haid, lan suci saking darah haid. Lah wong nek haid wudu pripun Pak? Nggih monggo, tapi ndak sah karena syaratnya apa? Dia harus orang yang tidak haid. Kemudian wan nifasu, dan orang yang tidak nifas. Dan nifas wudu nggih monggo, tapi tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus tidak haid, harus tidak nifas, dia harus Islam, dan dia harus tamyiz. Lha nek bocah cilik nggih percuma Pak, meniku wudu melu salat ora percuma. Dekne membiasakan sejak kecil itu baik. Kalau anak kecil itu adalah untuk pembelajaran, sok nek gede ben ora angel. Ini dimulai saka cilik. Banyak para kiai, para ustadz, para mubalik menyampaikan wit kuwi nek isih cilik kok bengkok dikencengke gampang. Mengko nek gedhe dadi lempeng. Nek wit cilik bengkok dinengke wae, wis kadung gedhe dikencengke angel napa gampang? Angel. Ibaratnya ngoten. Nek cilik dibiasakan apik, diharapkan besok nek gedhe dadine apik, diajari ngaji. Lah niki sing wingi kalih mumpung pas teko nyebut ngeten, sing wingi-wingi ngaji kalih Mas Syarif, wong Mas Syarif sudah ndak ada, ini ada Mas Fakih, monggo dingajikan dengan Mas Fakih. Alhamdulillah Mas Fakih juga ngajari beberapa toharoh, salihat, kemudian ada fikih-fikih yang lainnya, ada tauhidnya kemarin pakai Aqidatul Awam.
kemudian fikihnya mungkin Safinah atau apa. Kemarin Mas Fakih ngajari itu, monggo dingajikan lagi mumpung isih cilik tur ana sing ngajari. Mumpung ana sing ngajari, wong kon mondok adoh ya ora iso, jarine ra iso pisah karo anak. Ning ngene Al Hidayah monggo bar magrib putra-putrinya suruh ngaji lagi eman-eman. Mumpung isih ana wektu belajar, mumpung isih ana sing ngajari, monggo kembali lagi diajarkan kepada Mas Fakih. Kalau hari Rabu sudah ada bahasa Arab, yang belum itu kan tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan lagu, yang ini sangat kita butuhkan kalau pas peringatan hari besar Islam. Sing ngaji sapa? Mesti golekine Pak Slamet. Pak Slamet ra ono, dadi bingung soalnya ono siji tok. Tapi kalau kita panggilkan guru tilawah ngajari anak-anak, mereka suaranya yang bagus-bagus, orang minggu nyanyi tok, tapi nggo baca Quran dengan merdu, ada peringatan, bisa kita tampilkan. Jenengan RT ada halal bihalal, oh bisa kita panggil. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Orang minggu nyanyi tok. Jadi bocah jane suaranya apik-apik, mergo ora tersalurkan, mula nyanyine wae ora sing kosidahan, nyanyine BTS kok, Pak. Jenengan mudeng mboten BTS? Mudeng mboten? Tanya putranya Pak Nanang ngerti. Pak Nanang malah ra paham nggih. Putranya ngerti BTS. Dan jenengan kok ngerti, Pak? Kula ngerti jenenge tok. Ya krungu-krungu wong bocah ngono kuwi. Wong niku artis Korea soalnya, penyanyi-penyanyi grup dari Korea. Mula sering kula sebut nek penggemar Syekh dari Solo yang sholatun Habib Syekh niku jenengane kan Seher to niku. Seher mania. Kemudian penggemarnya Slang ya Slangker. Nek penggemarnya Korea ya Korepen ngono ngoten selenge. Nggih korepen teng mriki wakeh. Sekarang bocah mudah-mudahan hanya penggemar, tidak kemudian melalaikan akidah dan ajaran kita. Semoga tidak melalaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa amma yamna'u wusulal ma. Wa amma lan saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tekane banyu ilal basyarati maring kulit. Selanjutnya syarat wudu, tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya ke kulit. Sama tadi kayak mandi Bapak Ibu, kalau ada make up tebal apa khawatir kulitnya tidak terkena air, hilangkan dulu make up itu. Make up itu lo biasa Pak, oke ngeng banyu ya mesti nembus, nggih pun berarti tidak perlu diusap-usap. Kulit kula nggene anggota wudu niki aman, Pak. Alhamdulillah, tinggal wudu. Tapi kalau ada misalnya kutek tenggene niki, kulit-kulit, kemudian ada cat, ada malam, pokoknya apapun. Atau minyak yang ketika kena air iki minyakin airnya nggak bisa. Karena air dan minyak kan memang nggak bisa bersatu nggih. Jenengan mengke uji coba atau ngomah air dan minyak dadek siji mesti misah. Nah, ada itu hilangkan dulu. Jadi itu Bapak Ibu sementara, mungkin syaratnya wudu bisa kita lanjut lain waktu. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari menambah hasanah wawasan kita dan semakin baik kita di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada وابناهما وفاطمة
khatimah. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Inna kuntum taqabbal ya karim. Halo.